Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir pada hari ini, hari Kamis ya. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Zoom meeting kita yang edisinya spesial seperti edisi capture pertama sebelumnya. Kita mengadakan profit training system di mana kita bukan Zoom meeting membahas M-plan ataupun pengenalan lagi, tapi kita akan membahas lebih detail. Bagaimana cara kita memasang robot, men-setting robot, bagaimana cara kita mengembangkan bisnis kita di Bearwalk BTS ini. Sebelumnya izinkan saya berterima kasih kepada Pak Robi hari ini juga hadir untuk membawakan motivasi bagi kita, bagaimana kita kiat-kiatnya self development. Beliau adalah leader yang sudah sangat lama di dunia network ini. Kemudian untuk teman-teman yang hadir, terima kasih. Kita tahu Ikanda semua adalah members yang sudah aktif, karena ini memang dikhususkan untuk members yang sudah aktif. Jadi kita akan membahas lebih detail bagaimana cara kita men-setting robot, apa profil resiko Anda, kemudian bagaimana Anda menjalankan bisnis BTS ini dengan partnership project-nya, dan potensinya berapa sih akan di-breakdown oleh Pak Robi nantinya. Dan hari ini juga kita akan ada testimoni dari teman-teman yang sudah cukup berhasil di menjalankan bisnis di BTS ini. Jadi saya ingatkan kembali ya, BTS Indonesia Community telah memberikan promosi, sedang menjalankan promosi di mana yang berlaku pada tanggal 11 Oktober kemarin hingga tanggal 31 Oktober nanti. Jika Anda melakukan direct sponsor 5 orang, Anda berhak mendapatkan 1 gram emas berlogo BTS. 1 ID maksimal mendapatkan 1 emas, di mana Anda selain mendapatkan bonus direct sponsor Anda juga berhak mendapatkan 1 gram emas yang disponsori oleh BTS Indonesia Community. Jadi segera cepat-cepat untuk mensponsor 5 orang. Jadi jika Anda punya 2 ID misalnya, jika Anda punya 2 ID, tapi orangnya sama, Anda sponsornya di 5 ID, di ID pertama 5 orang, di ID kedua, Anda akan mendapatkan 2 gram. Tapi 1 ID cuma bisa 1 gram ya. Oke, jadi semoga semuanya banyak yang dapat nih. Harusnya ini challenge yang sangat mudah, biar teman-teman juga semangat ya. Oke, mungkin Pak Robi sudah hadir ya? Pak Robi? Hadir. Pak Robi, bagaimana kabarnya hari ini? Kabar luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini terima kasih, capture kedua kita untuk profit training system sudah dimulai. Dan ini members-members yang aktif, yang luar biasa, yang sudah jalan, yang bahkan sudah profit cuan hari ini cukup banyak mungkin ya. Betul. Marketnya lagi bersahabat hari ini ya. Iya. Jadi terima kasih untuk Pak Robi, mungkin saya akan mulai duluan. Silakan. Saya terima kasih waktunya. Jadi saya akan memulai aja langsung ya. Kita izinkan saya dengan segala kerendahan hati. Jadi kita bukannya mau mengajarin atau mau apapun. Kita semuanya ingin sama-sama membangun sistem untuk BTS Community Indonesia, di mana biar kita bisa berkembang dan membuat gulungan salju yang lebih besar. Tapi sebelumnya tentu kita ingin teman-teman mengerti bagaimana sih dalamnya si BTS ini. Nah, saya rasa saya tidak perlu lagi menjelaskan base trade system itu apa, karena ini sudah members yang sangat berpengalaman semuanya dan sudah mendengar BTS di mana-mana. Jadi kita langsung lanjut aja. Bagaimana sih, siapa sih Anda? Saya juga ingin bertanya kepada Anda. Sebenarnya siapa Anda? Ada 72 orang, bahkan mungkin nanti 100-an orang di sini. Ini biasanya datangnya agak telat, tapi ujung-ujungnya setiap kita melakukan Zoom, kita ada 100-an orang. Apakah Anda, siapakah Anda? Saya juga ingin mengenal sebenarnya. Jadi saya ingin mengenal Anda, karena saya tidak bisa menyapanya satu-satu. Saya ingin mengenal Anda dari profil resiko Anda. Jadi sebelum Anda men-setting sebuah robot di BTS yang dinamikanya sangat bebas di sini, jadi saya ingin mengenal Anda dari segi profil resiko Anda. Jadi saya meminta Anda dengan segala hormat untuk menjawab 5 pertanyaan yang akan saya berikan supaya saya bisa lebih mengenal profil risiko Anda. Ya, jadi mohon luangkan waktunya sebentar. Coba siapkan catatan atau coba siapkan handphone Anda, di note Anda tulis jawaban nomor 1 saya A, jawaban nomor 2 saya B. Karena saya membutuhkan semua jawaban Anda, dan jawablah dengan jujur. Di mana Anda akan bisa mengenal profil risiko Anda, minimal saya juga mengenal profil risiko Anda masing-masing. Jadi saya berikan waktu mungkin 1 menit aja ya, itu nggak lama. Jadi misalnya Anda punya handphone,
Anda tulis aja di note, Anda akan 1 sampai 5 pertanyaan aja. Jadi nanti tolong tulis, Anda jawab A, B, C, atau D di pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Ini ringan, nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah. Yang penting jawabnya jujur aja. Oke, mari kita mulai. Pertanyaan pertama yang akan saya berikan adalah seberapa paham Anda tentang dunia kripto? Apakah Anda baru mengenal kripto dari BTS? Berarti Anda boleh menjawab A di newbie. Di B, Anda kurang paham. Anda pernah dengar Bitcoin di YouTube, tapi Anda nggak tahu itu apa. Anda boleh jawab B. Terus kalau misalnya Anda paham, Anda sudah trading, tapi Anda belum tahu bagaimana analisisnya, Anda boleh jawab C. Atau Anda seorang investor kripto yang sudah makan dan hidup dari dunia kripto. Saya sangat bersyukur jika ada orang seperti itu, maka Anda jawab D. Silakan dijawab dan dituliskan misalnya jawaban nomor 1 saya pertanyaannya A, B, C, atau D. Ya, mohon segala hormat boleh mengikuti pertanyaan ini. Ini kuis kecil-kecilan aja, cuma 5 pertanyaan. Dan yang kedua, mari kita lanjut. Apa tujuan Anda berinvestasi atau trading di kripto? 1, saya maunya keamanan dana di A. Di B, saya mau pendapatan dan tetap dana saya aman. Ya. Yang ke C, pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang. Saya maunya dapat pendapatan dan ada tumbuh aset jangka panjang. Yang D, saya cuma mau tumbuh. Saya mau jadi besar. Saya mau luar biasa besar. Saya mau tumbuh terus, growth tiap tahun. Jadi di manakah Anda berada? Silakan dipilih masing-masing. Mungkin Pak Robi juga boleh ikut ya. Siap. Oke, yang ketiga adalah Anda bersedia titik-titik berapa persen dari pendapatan Anda untuk investasi atau trading di kripto. Yang A di bawah 10%, yang B 10 sampai 25%, yang C saya beraninya 26 sampai 50%. Yang D saya pokoknya lebih dari 5% saya hajar di investasi di kripto. Oke? Mungkin sudah dijawab. Oke, saya lanjut ke pertanyaan keempat. Seberapa besar Anda berani menerima kerugian? Anda berani loss berapa banyak sih? Saya nggak berani loss, Pak. Jawab A. 25% Pak maksimal. Jawab B. 26 sampai 50% Pak. Jawab C. Lebih dari 50% Pak. Jawab D. Jadi silakan ditulis. Kemudian yang terakhir, saya rasa ini gampang banget jawabannya semuanya. Berapa lama rencana jangka waktu Anda untuk hold? Jika gantung ya. Jika gantung, Anda berani hold berapa lama di kripto? A 6 bulan, B 6 bulan sampai 1 tahun, C 1 tahun sampai 3 tahun, D lebih dari 3 tahun. Silakan dijawab. Oke, saya rasa sudah selesai dan silakan Anda breakdown sendiri. Skor Anda itu jawaban A-nya bobotnya 5, jawaban B bobotnya 10, jawaban C bobotnya 15, jawaban D bobotnya 20. Cara hitungnya, misalnya Anda menjawab nomor 1 A, terus nomor 2 A, nomor 3 B, nomor 4 C, nomor 5 D. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 55. Skor Anda ada 55. Kenapa saya butuh skor ini? Silakan dijumlah masing-masing. Yang penting Anda jujur jawabnya. Jadi Anda bisa melihat secara intermezzo bagaimana profil resiko Anda. Karena ini akan menyangkut pada profil resiko Anda. Kuesioner ini saya ambil dari Universitas di Surabaya. Jadi saya coba bantu Anda untuk melihat apa sih profil resiko Anda. Jika skor Anda adalah 25 sampai 35 ya, mohon maaf, ini 25 sampai 35. Maka Anda masuk ke kategori konservatif. Konservatif itu maksudnya apa? Anda pokoknya dananya aman aja, tapi Anda mulai berani menerima resiko sampai 25% biasanya, atau under 25%. Kemudian ada moderat. Anda itu orangnya rasional. Anda maunya risk dan return seimbang. Anda maunya ada untung tapi risknya bisa dijaga. Itu skornya 36 sampai 65. Anda masuk kategori moderat. Kemudian yang ketiga, Anda agresif, super agresif, karena return adalah tujuan Anda. Anda maunya untung aja, nggak peduli rugi, yang penting untung aja. Anda total skornya 55 sampai 100. Jadi coba lihat total skor Anda masing-masing, jumlahkan semuanya. Ya, pokoknya yang A tadi bobotnya 5, yang B itu 10, yang C itu 15, yang D itu 20. Jika dijumlah semua dari 5 pertanyaan tadi, Anda akan mendapatkan skor. Skornya ada di bagian mana? Nah, kenapa kita harus konsen ke sini? Jadi harusnya kita saling memiliki toleransi di antara para investor maupun trader. Kenapa?
Setiap orang punya sisi konservatif, moderat, agresif berbeda-beda. Jadi saya kasih ilustrasi. Anggaplah kekayaan si konservatif, si moderat, dan si agresif adalah sama. Jadi mereka sama-sama, duitnya sama banyak, kayanya sama, nggak ada yang lebih kaya, jadi seimbang. Maka mereka akan ambil keputusan investasi atau trading dari sisi penerimaan risikonya adalah sebagai berikut. Kalau yang konservatif, dia berani maksimal rugi 25% aja dari uang dia. 75% dia jaga. Itu cuma gambaran umum ya. Ini nggak harus angka pasti 25%, bahkan ada yang cuma 10%, tapi maksimal 25% rata-rata. Ini kita ngomongnya secara umum. Kemudian yang moderat adalah 25 sampai 50 dia beraninya. 50 dia jaga. Kemudian kalau masuk kategori agresif, dia berani lebih dari 50%, bahkan 75%. Jadi walaupun uangnya sama, cara mereka nginvest beda. Ya, jangan kaget kalau misalnya ada yang berani habisin $1.000 ternyata kekayaannya jauh lebih besar dari Anda, atau dia berani habisin $100.000 ternyata kekayaannya jauh lebih besar dari Anda. Moderat, konservatif, dan agresif bisa diseimbangkan cara penerimaan risikonya jika kita melihat dari sisi kekayaan yang sama seperti ini. Jadi ya, di manakah Anda? Apakah Anda nyaman dengan penerimaan risiko 25%? Tapi ingat, risk dan reward selalu berbanding lurus. Jadi kalau Anda berani ambil risiko yang kecil, maka hasilnya lebih kecil dibandingkan orang yang berani mengambil risiko yang lebih besar. Jadi semoga semuanya paham soal ini, karena ini harus saling bertoleransi ya kita ya, antara konservatif, moderat, dan agresif. Kenapa? Jangan lihat yang lagi agresif untung besar, tapi ingat dia berani rugi berapa. Sedangkan Anda konservatif, nanti Anda akan terjadi yang namanya rasa tidak nyaman ataupun penyesalan. Jadi jangan sampai nyesal. Jadi kalau misalnya walaupun muncul master copy di BTS Bot Pro, coba perhatikan bagaimana resikonya. Ya, oke. Kemudian saya lanjut. Terus udah tahu nih profil resiko, Anda udah kenal profil resiko Anda, dan saya berharap Anda paham dengan profil resiko itu masing-masing. Jadi bagaimana cara setup si BTS Bot Pro ini? Oh, ini udah ada sebenarnya di capture pertama. Jadi saya minta tolong kepada admin, mungkin boleh di-share YouTube yang sudah kita upload untuk profit training system yang versi pertama, karena itu sangat lengkap. Bahkan saya sampai live streaming untuk bagaimana cara pasang bot di web BTS Pro-nya. Oke, jadi ini akan lebih ke intermezzo aja. Kemudian saya akan meminjam kata-kata Warren Buffett ya. Jadi kenapa kita harus tahu profil risiko kita ya? Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi risk datang dari apa yang Anda tidak tahu, ketidaktahuan Anda. Jadi kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, risiko itu semakin besar. Makanya BTS Komunitas Indonesia ini selalu mengedepankan edukasi dan ingin semuanya literasi tentang investasi, literasi tentang keuangan, literasi tentang risiko dipahami oleh semua members, karena kita ingin semuanya cuan. Kenapa? BTS Bot Pro kalau cuan semua, senang sama-sama. Nggak ada yang ngarapin orang rugi di sini. Semua ngarapin orang untung. Jadi kami ingin semuanya bisa memahami keputusan yang diambil, nggak asal ikut-ikutan. Karena dunia kripto semakin besar karena ikut-ikutan, tapi banyak juga yang nyangkut ya. Dari awal tahun yang invest udah pasti nyangkut sampai tahun ini, sampai pertengahan tahun ini. Karena di awal tahun dia sempat besar sekali bullishnya, tapi jatuh, kemudian dia baru naik lagi sekarang. Kayak Shiba, orang bilang naik ribuan %, yang beli di bulan Februari itu belum untung, baru balik modal kemungkinan besar. Oke, jadi Anda harus meminimalisir risiko Anda dengan pengetahuan Anda. Oke? Jadi ada 3 cara setting robot di BTS Bot. Apa aja sih? Ini luar biasa. Karena ada 3 cara. Nggak serta-merta Anda cuma ikut aja. Jadi ada 1 cara pertama adalah default. Itu yang paling banyak orang pakai. Jadi nanti kita juga akan pahami kenapa default. Kenapa default itu masuk kategori konservatif, agresif, atau moderat. Jadi kalau orang masuk kategori konservatif, apakah cocok masuk ke sisi default? Jadi Anda juga bisa ambil keputusan. Apakah Anda butuh default? Apakah Anda butuh custom? Ya. Nah, ada cara custom. Custom itu paling ribet katanya. Tapi begini, keribetan itu karena Anda belum paham aja. Tapi setelah paham, saya kemarin bagaimana saya menjelaskan tentang cara setting robot, ya.
Yang di capture pertama, PTS-nya, Profit Training System-nya, semuanya jadi pada pasang robot. Bahkan ada bermunculan master baru. Saya luar biasa sekali, saya senang sekali. Karena banyak orang yang membantu kita untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang bagaimana kita cara pasang robot. Oke. Kemudian ada follow master. Follow master strategi ini, mohon maaf, belum ada masternya. Kenapa semua bertanya-tanya? Saya jelaskan sekali lagi, kalau follow master di BTS itu, ya, syaratnya ada 3. Bukan cuma 1 loh ya, 3. 1, Anda punya portofolio 30 hari. 30 hari, ingat. Terus dalam 30 hari tersebut Anda harus profit 10%. Itu aja belum terpenuhi nih. BTS Bot belum 30 hari ya. Terus yang ketiga, Anda tidak boleh memakai settingan default dan Anda tidak boleh follow master strategi orang. Jadi kalau Anda udah follow master strategi orang, mau jadi master nggak bisa, sorry. Di sini nggak ada master-masteran di BTS Bot. Masternya benar-benar harus settingan sendiri ya. Jadi yang follow master mohon tunggu aja, kalau ada muncul nanti kita ikut ramai-ramai. Saya juga mau ikut. Oke, karena di sini tenang aja. Yang ikut di BTS Bot ini saya lihat profilnya luar biasa, pengetahuan investasinya, pengetahuan tentang tradingnya, pengetahuan analisis teknikalnya, pengetahuan fundamentalnya luar biasa semua. Oke, makanya di sini di BTS Komunitas Indonesia ini edukasinya cukup mendalam bagi saya, cukup mendalam. Cara settingnya, cara mengambil keputusannya itu sangat dalam kalau soal settingan bot. Oke, kemudian kita lanjut. Saya pakai intermejo aja untuk cara pasangnya ya. Kalau masih ada yang gagal, saya rasa nggak ada yang gagal lagi ya sekarang ya, cara pasang robot ya. Jadi persiapan yang kita butuhkan apa sih? Jadi kita butuh pastikan settingan IP di akun exchange Anda sudah benar. Kemudian Anda pastikan ada dana dong di exchange account Anda. Sekarang kita masih pakai Binance. Kalau Anda pakai default minimal $250 per pair. Kalau Anda pakai custom, hitung aja. Kita udah sediain kalkulator bagi teman-teman. Bayangin, kita udah sediain kalkulator di btsidn.com/kalkulator khusus Indonesia, bayangin. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya dana di wallet btspro.io Anda. Jadi Anda butuh 10 sampai $20. Tapi kalau jika Anda pasangnya di akun exchange Anda trading balance-nya 10.000 dan Anda aktifkan robotnya $10.000, jangan juga fee-nya cuma $10. Nanti Anda profit 2 kali udah habis itu dan Anda langsung tiba-tiba di pause. Jadi dia harus membayar sharing profit 80-20% di btspro.io. Oke. Kemudian ini konfigurasi untuk custom. Default gampang, Anda tulis nama aja, Anda start, Anda tulis trading balance Anda sudah selesai. Tapi di bagian customnya ini yang perlu kita cermati dengan baik ya. Ada beberapa settingan, saat Anda masuk ke settingan bot, Anda akan disuruh mengisi setting name. Setting name itu nama bot yang Anda inginkan. Kemudian ada time frame. Time frame itu indikator first buy Anda ya. Indikator first buy itu terdiri dari M1, M5, M15. Bagi yang belum tahu M itu apa, itu menit. High itu hours, jadi pakai bahasa Inggris. Day, daily. Jadi kalau 1 menit, Anda mau lihat 5 menit ke belakang, Anda mau lihat 15 menit ke belakang ya, bukan close candle, ke belakang. Jadi dari timing sekarang sampai ke belakang 15 menitnya, Anda pantaunya harganya di sana. Kemudian setelah Anda pantau 15 menit ke belakang, berapa persentase kenaikan harga yang Anda inginkan? Anda misalnya tulis 1%. 1% 15 menit ke belakang, tolong BTS Bot, buy dong. Oke, ternyata sinyalnya itu. Oke, kemudian ada maksimal pair. Maksimal pair itu berapa pair sih yang Anda inginkan, berapa koin sih yang Anda ingin pasang untuk buy? Karena di sini BTS Bot Pro, saya tegaskan ya. Kalau di BTS Bot Pro tidak ada first buy, tidak ada buy di bawahnya. Jadi Anda selalu tergantung dari first buy. Jadi kalau first buy tidak ada ambil posisi, tidak akan ada posisi lagi tuh di akun Anda. Jadi first buy adalah posisi pertama Anda dan itu adalah pembuka dan itu yang membuat Anda punya posisi lainnya di koin tersebut. Jadi maksimal pairnya mau berapa? Oke. Kemudian TP indikator. TP indikator ini adalah target di mana Anda profit berapa persen ya dari total pembelian Anda di dalam koin tersebut. Anda mengaktifkan pengaman. Pengaman itu apa? Itu namanya SL plus, itu namanya trailing stop, itu namanya locking. Jadi terserah namanya, yang penting ada pengaman. Di sini namanya TP callback di bawahnya. Jadi ada namanya TP callback. TP callback adalah pengaman. Jadi kalau Anda isi TP indikatornya 2%, terus Anda isi TP callback-nya 1%, maka setelah naik 2% dan turun 1%, dia akan jual semua koin Anda yang ada pada pair tersebut aja ya, nggak termasuk dengan pair-pair lain kalau Anda pegang 3 pair.
Ya, jadi di pair tersebut aja. Kalau Anda untungnya 2%, terus turun 1%, akan jual semua. Kalau nggak turun sampai 1%, dia naik, dia ikut naik. Oke. Kemudian trigger limit itu adalah jumlah penambahan buy selain first buy, di mana Anda tambah berapa buy lagi sih dalam koin tersebut selain buy pertama Anda. Saya mau tambah 5. Jadi total pembelian Anda dalam konfigurasi bot ini di satu koin adalah 6 buy. Oke. Ini saya rasa udah jelas semua. Kemudian di bawahnya, saat Anda scroll ke bawah ya, kalau yang udah pernah setting custom, akan ada trigger detail. Trigger detail terdiri dari 3 baris yang tergantung dari Anda isi trigger limit berapa. Jadi kalau Anda isi trigger limitnya 4 kali, jadi dia akan muncul 4 baris. Kalau Anda isi 5, dia akan muncul 5 baris. Ya. Kemudian ada 3 kolom. 3 kolom ini ada terdiri dari indikator, ada multiple, ada callback. Apa ini Pak? Kalau indikator gampang aja, harga rata-rata turun berapa persen nih dari first buy. Ya, setelah Anda ada OP first buy, ada harga rata-ratanya kan first buy baru 1 ya. Jadi kalau Anda beli $100, jadi dia turun 3%, ya. Di sini 4% ya. Jadi kalau dia turun 4%, $96, kemudian naik 2%. Callback namanya. Callback ini kita mungkin boleh kasih bahasa yang gampang ya. Ini namanya confirmation. Konfirmasi naik 2%. Baru buy. Multiple itu pengali dari first buy Anda. Misalnya kalau ada input 2, ya 2 kali 15. Kalau ada input 4 di sini, ya, ini kan 4. Ya, 4 kali 15 sama dengan 30. Ya, jadi dari first buy base-nya, ini base-nya, indikator ini base-nya dari harga rata-rata. Callback base-nya dari harga rata-rata. Dan ini semua setiap baris dinamis. Anda mau beda-beda angkanya gampang. Anda boleh. Yang penting komanya diisi dengan titik. Oke? Saya rasa ini udah ngerti juga. Ini di YouTube jelas sekali ya. Saya jelaskannya sangat jelas sekali yang di YouTube. Jadi ini sebenarnya intermezzo aja. Kemudian ada pair option. Anda boleh pilih semua pair. Di sini masih ada BNB. Mohon maaf, BNB sudah tidak ada. Oke, kenapa BNB sudah tidak ada? Setelah kita coba tanya, ternyata itu BNB itu biasanya terjadi pemakaian free trading kalau misalnya kita pakai BNB. Nah, kalau misalnya Anda pas membeli BNB, ternyata terpotong fee dari pair lain, ternyata pembelian Anda jadi berkurang gitu loh. Jadi menghindari error katanya. Tapi saya juga nggak tahu kapan dikeluarkan lagi ya. Jadi teman-teman ini update yang baru. Jadi biar tidak ada masalah pada pair BNB ya. Anda boleh centang berapapun. Anda centang semuanya walaupun Anda mau pantau satu pair boleh. Jadi dia akan dengan random mencari 11 pair itu first buy-nya di mana. Oke, kemudian Anda boleh centang 5 pair, dia akan cari random 5 pair OP-nya di mana. Walaupun Anda maksimum pair-nya 1 ya. Anda mau OP di 5 pair bisa, tapi dia bergiliran. Dia cari dulu sinyalnya yang mana keluar. Oke, inilah kelebihan paling tinggi ya menurut saya ya di antara bot-bot lainnya. Karena saya belum pernah menemukan yang kayak gini. Oke, kemudian bagaimana cara kerja robotnya ya? Ya, sebenarnya ini simpel ya. Bagaimana cara kerja robotnya? Saya rasa semuanya udah unboxing BPS bot sih ya. Semua udah coba custom, semua udah coba pakai. Tapi saya cobain ngomong sedikit lagi. Ini keunggulan kompetitifnya kalau dibanding bot lainnya. Ya, jadi fitur pertama, keunggulan kompetitif pertama adalah fitur buy sinyal. Ya, jelas dia pakai analisis, jelas dia pakai momentum yang bisa disetting dinamis oleh siapapun yang memegangnya. Ya, siapa yang mau pakai dia boleh setting. Siapa yang mau pakai dia ada sudut pandang sendiri. Saya maunya time frame-nya D1 tapi 20% Pak. Itu urusan Anda, itu cara Anda melihat sudut pandang market. Jadi sudut pandang orang itu dinamis, beda-beda. Jadi saling menghargai semuanya ya. Sudut pandang beda-beda. Tapi mungkin aja keunikan itu yang membuat Anda profit di sini. Oke, yang penting ini adalah alat bantu Anda. Terus ada fitur market watch. Market watch itu yang tadi kita pilih pair 10 tapi kita mau OP di satu pair. Dia bisa random cari di 10 pair itu OP first buy-nya keluar di mana duluan. Ya. Kemudian ada fitur money management. Nggak ada. Di sini nggak ada fitur money management ini saya belum nemuin di mana Anda nggak serta-merta dibiarin setting robot sembarangan terus masukin duit kurang dari yang Anda setting, terus dibolehin pakai robot. Nggak boleh, di sini nggak boleh. Anda harus sesuaikan dana Anda dengan settingan Anda. Jadi kalau dana Anda nggak cukup, nggak dibolehin pakai botnya. Jadi Anda nggak dibiarin gantung atau berkelana, atau Anda terjebak pada settingan Anda sendiri. Jadi
BTS Board Pro ini sebenarnya concern ingin Anda tahu apa yang Anda lakukan. Saat Anda klik Start Balance, Anda tahu keputusan Anda apa yang Anda ambil. Ya. Kemudian ada 5X Rule, ini yang bikin kita sebenarnya menganggap BTS Board Pro ini murah. Anda bisa pakai 5 kali dalam satu account. Ya, Anda bisa pakai 5 settingan, Anda bisa pakai 5 cara yang berbeda. Atau Anda mau jaga 5 kali dengan satu pair dengan 5 settingan yang berbeda. Itu terserah Anda. Anda mau pakai satu pair, satu settingan, terserah Anda. Pokoknya Anda bisa pakai 5 kali. Oke? Kemudian ini contoh first buy-nya. Saya rasa semua sudah tahu ya. Contoh first buy-nya menit ke menit ya. Anggap di sini 0, terus ada 1 menit. Menit kedua, menit ketiga, menit keempat, menit kelima. Nah, walaupun dia naik, saya pakai settingannya. Tunggu, saya ngomong settingan dulu. Walaupun settingan saya adalah time frame-nya M5. Uptrend-nya 5%. Ya. Kemudian contoh first, tunggu sebentar. Ini terpencet, mohon maaf. Oke, ada 2 aturan sinyal dalam first buy. Satu, Anda harus lihat time frame-nya 5 menit ke belakang, tercukupi nggak? Oke, kemudian Anda lihat berapa persen kenaikannya dalam 5 menit tersebut. Kalau saya setting 5 menit, uptrend-nya 5%. Harus naik 5% ya dalam 5 menit. Nah, saat dia mulai dari 00, anggap pantauannya dari sini ya. Kita lupakan yang belakang. Kita ingat yang ini aja. Anggap ini menit 00, terus menit 1, menit 2, menit 3 dia udah naik $106 dari $100. Udah 5% lebih nih. Tapi karena belum 5 menit, mohon maaf, belum 5 menit. Mohon maaf, jadi nggak nge-buy. Kecuali di sini ada harganya 100 juga, 2 menit ke belakang dari sini. Ya. Kemudian dia turun lagi $103, kemudian dia naik ke $105. Dia baru buy di sini. Karena ini 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menit terakhir ya. Bagaimana ceritanya? Jika ya, di sini ada $104. Menit ke-6, $104. Beli nggak, Pak? Buy ya, di sini buy. Anggap si B dia baru pasang di menit ke-6. Dia tetap buy karena base-nya itu dari menit pertama. Ini 5 menit terakhir. 5 menit terakhirnya dari sini. Oke, base-nya 98. Jadi ini lebih dari 5% kita anggapnya ya. Base-nya 5%. Karena 98. Walaupun ini turun ya. Jadi anggap Anda pasangnya di menit ini, botnya, terus si B pasangnya di menit ini. Walaupun harganya 104, dia tetap buy. Jadi dia lihat dari menit ke menit, eksponensial. Oke, semoga mengerti. Terus ini contoh yang kedua sama aja. Ini nggak beli, walaupun udah naik ke 105, tapi nggak 5 menit, nggak bakal beli. Pas 5 menit, nggak sampai 5%, nggak bakal beli. Oke, ini simple. Kemudian ini cara market watch-nya. Nah, anggap Anda setting 2 pair. Terus Anda mau pantau 4 pair. Jadi, dia ambil sinyalnya itu tergantung dari timing. Timing mana yang keluar first buy sinyal duluan? Oke, anggap di sini keluar ETH dulu, terus keluar ADA, terus keluar BNB yang ketiga, keluar BTC. Yang mana dia beli duluan? Oke, tentu aja ETH. Ini gampang dipahami. Terus ada ADA. Yang ketiga beli nggak? Enggak. BNB dia nggak bakal beli karena Anda setting 2 pair. Akan berbeda cerita jika Anda setting 3 pair. Akan berbeda cerita. Dia akan buy di BNB. Tapi kalau misalnya Anda setting 2 pair seperti ini, dia tidak akan buy di BNB. Jadi Anda sudah paham konsepnya. Misalnya ADA ini udah clear. Apakah dia akan pantau ADA lagi? Enggak, ini belum clear. Anggap ini belum clear. ETH belum clear. Dia akan pantau tetap si 3 pair ini. Muncul sinyal setelah clear ini, yang mana duluan yang keluar. Misalnya kalau BNB keluar 2, dia OP di pair kedua kita adalah BNB. Ya, jadi dia pantau terus, random terus. Dia pantau terus dari apa yang kita centang. Oke, kemudian ini yang agak membingungkan bagi teman-teman ya. Banyak sekali yang bertanya, saya sampai agak kewalahan kemarin, tapi untungnya members lain sudah mengerti, juga membantu bagaimana cara menjelaskannya. Saya yang ini agak fokus sendiri sedikit ya. Saya akan agak fokus sedikit yang ini. Oke. Cara trigger limit itu ya, trigger detail Anda pasangnya price drop-nya 4%. Lucu, kemarin ada yang nanya, Pak, saya tulis paling akhir itu 16%, pokoknya saya jaga sampai turun 16% kan? Mohon maaf, Anda salah paham. Ya, mohon maaf, Anda salah paham. Jadi, kalau Anda setting di sini,
jangan dikira Anda menjaga jumlah dari ini atau paling akhir yang ini. Enggak, mohon maaf. Ya, bukan. Ya, karena Anda punya callback, karena Anda punya multiple. Oke? Jadi, mari kita breakdown satu-satu. Anda ada dua aturan sinyal, price drop. Jadi Anda kalau beli, udah beli first buy, terus turun, ya, nggak bakal serta-merta langsung buy. Kalau di grid kan, misalnya Anda turun 3%, saya langsung buy. Enggak, di sini ada sinyal, ada konfirmasi, ada yang namanya, kalau kayak saya suka sebutnya sih modern averaging ya. Biasa averaging kalau di forex itu pokoknya pakai poin aja, pakai pips aja. Karena saya juga suka main pakai robot dulu, pakai forex, ya. Masih sih, saya masih pakai robot juga di forex, tapi ini beda. Belum ada yang pernah bikin kayak gini. Kalau Anda sudah turun, Anda harus punya konfirmasi naik baru beli. Jadi dia kayak nunggu momentum dulu, momentum naik dulu baru dia beli kan. Nah, momentum ini bisa kita setting. Terus penurunan berapa persen bisa kita setting. Terus multiple-nya dinamis kita bisa setting. Enggak tulis 2 di satu tempat, terus kali 2 sampai ujung. Enggak. Kita mau kali 1,5 di baris pertama, kita mau kali 5 di baris ketiga, terserah kita. Jadi ini dinamis sekali. Kalau Anda paham bagaimana cara kerja market, Anda pasti menyukai cara ini ya. Jadi anggap Anda beli di 105. Kita anggap tadi kita beli 105. Terus indikator saya tulis 4%. Di first trigger berarti OP kedua saya tunggu 4% turun dulu ya. Di sini 108. Udah nih, udah sampai nih. Kalau sampai sini Pak, tetap anggap 4% atau lebih ya. 4% atau lebih penurunannya. Kemudian dia naik ke 128,1. Setara 2% ya. Setara 2%. Callback saya 2% di baris pertama. Maka dia akan buy. Buy berapa? Saya akan buy 2 lot, 2 kali. Ya, saya akan buy 2 kali. Jadi saya akan buy 2 kali dikali 102,81 karena multiple saya 2. Ya, awal saya beli $105 kali 1 seharga $105 nih portofolio saya. Kemudian buy kedua saya $205,62 karena 2 dikali $108,1. Harga rata-rata saya berapa? $103,54. Dari mana dapatnya? Oke, dapatnya buy pertama 1 kali 105 harga ya. Buy kedua multiple saya kali harga yang saya beli 205. Jumlahkan ini 2, ini dijumlahkan, terus dibagi dengan lot. Total lot saya berapa? 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke, dapatlah harga rata-rata. Harga rata-rata saya sekarang 103,54. Kalau dilihat di sini agak ribet ya. Tapi kalau Anda lihat di BTS Pro itu udah harga rata-rata yang dicantumkan di sana ya. Jadi Anda tidak pusing, Anda lihat aja turun berapa persen sih dari harga yang ada tertera di sana. Oke. Kemudian saat dia turun, nah kan di kedua ini saya pasang 10%, trigger kedua. Tunggu turun 10% perintahnya ya. Terus naik 2% setelah turun 10%, saya akan buy 4 kali. Ini perintahnya di baris kedua. Oke. Perintah ini 10%, jangan serta-merta dikira dari buy terakhir jaraknya. Buy terakhir kan 102,81 ya. Jangan dikira di sini, wrong. This is wrong, pemahaman yang salah. Jadi Anda hitungnya dari harga rata-rata Anda. Jadi harga rata-rata turun 10% itu sama dengan 93,186. Kalau Anda hitung dari 102,81, Anda sekitar 92 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah harusnya sampai sini, baru rule pertama masuk. Enggak, rule pertama masuk saat sudah 93. Kenapa? Karena dia turun 10% dari harga rata-rata. Ya, dari harga rata-rata. Kemudian dia naik 2% dari harga rata-rata lagi ya, base-nya ini, bukan ini. Terus dia baik ketiga 4 kali. Nah, di mana harga rata-rata saya? Harga rata-rata Anda ada di 98,682. Kenapa begitu? Harga rata-rata, ingat ya, harga rata-rata selalu lebih tinggi daripada OP terakhir Anda. Walaupun tergantung dari multiple Anda nggak, tapi saya yakin nggak ada yang multiple 10 kali pada OP kedua sih. Saya yakin, kecuali ada yang super agresif di atas super agresif lagi ya. Tapi biasanya umumnya harga rata-rata selalu di atas OP kita, kecuali di OP pertama. Oke, cuma di OP pertama yang sama tingkatnya. Setelah itu dia akan selalu di atas harga kita beli. Harga beli terakhir kita selalu di bawah harga rata-rata. Oke, cara hitungnya sama.
Anda kalikan saja berdasarkan harga, lot Anda kali harga, terus jumlahkan dibagi, dapat 98,66. Jadi kalau harga masuk sampai sini, Anda BEP, ya. Kalau harga nih naik sampai 98,82, Anda BEP, sudah nol. Nggak rugi lagi. Tapi Anda bilang, TP saya di mana Pak? TP Anda. Di sini saya kasih contoh kalau nggak salah 3%, mohon maaf ya. Di sini 3% kalau nggak salah. 3% atau 2% ya. Jadi 3%, Anda naik, ya. 3%. TP ini bukan serta-merta close, tapi dia mengaktifkan pengaman. Pengaman Anda di mana? Nih, di sini nih. 100,6542. Anda kalau harganya dari 101,16 turun ke 100,6542, maka dia akan menjual semuanya. Tapi kalau nggak ada turun ke sini nih, dia naik terus nih, ini TP callback-nya bakal ikut terus. Jaraknya pokoknya 1% aja dari si TP. Bukan dari si TP, mohon maaf. Dari harga tertinggi setelah dia muncul. Oke? Semoga nangkep ya. Ini pokoknya dari harga rata-rata. Ya, ada dua aturan sinyal. Jangan serta-merta turun langsung dikira beli, enggak, harus ada sinyal. Kemudian penurunannya dihitung dari harga rata-rata. Ya. Jadi ini susah menghitungnya dong Pak, tenang aja. Nanti saya akan kasih clue-nya gimana cara hitungnya. Oke. Semoga konsepnya dapat ya. Oke, kita langsung lihat trade historinya. Tentu harus ada bukti ya. Tentu harus ada bukti. Ini BTS Pro, buktinya apa sih? Jadi saya baru screenshot juga tadi. Untung $318, salah satu members kita. Sudah untung $318 botnya ya. Kemudian ini profitnya, ini historinya, ini profit lama ini. Ini masih yang lama ini. Oke. Ini buktinya ada. Bahkan banyak teman-teman kemarin ada testimoni dari beberapa orang yang luar biasa sekali. Mereka bahkan setting sendiri setelah mengikuti profit training system capture pertama. Itu luar biasa yang settingnya hebat-hebat semua. Bahkan lebih hebat dari kita nggak tahu bagaimana cara mereka setting bisa sampai profit sebesar itu. Oke, teman-teman. Jadi karena fleksibilitasnya sangat tinggi di BTS Bot Pro, jadi semua orang punya potensi mengambil keputusan yang baik. Kenapa keputusan yang baik? Karena di kedinamisannya. Jadi Anda udah bikin robot sesuai dengan karakter Anda sendiri. Dan Anda pasti nyaman. Kemudian Anda nyaman, Anda mungkin bisa cuan. Kalau misalnya harganya lagi bersahabat, pasti cuan. Tapi kalau harga crash, kita only buy. Resiko tertinggi kita apa? Holders. Jadi kita resiko tertingginya jadi holders. Tentu tergantung dari kita hold sampai kapan. Oke. Selanjutnya saya akan langsung lanjut ke ilustrasi. Nah, ilustrasinya anggap nih, kita punya $1.600. Ya, kenapa $1.600, Pak? Ini biar dicocokkan dengan table yang akan saya bikin nantinya ya. Anggaplah ada 3 tipe. Saya kasih $1.600 ke masing-masing 3 orang. 1 namanya konservatif, 2 namanya moderat, 3 namanya agresif. Oke, $1.600 aja budget mereka. Bagaimana cara mereka settingnya? Oke. Jadi kita ambil pemahaman dari penerimaan risiko seperti tadi. Maka kalau misalnya si ini cuma berani rugi 25%, ya 1.600 ini dia berani hold sampai berapa? Anggap aja dia berani hold sampai 75% dari sebuah harga koin. Anggap harga koin $100, ya. Dia bakal jagain dengan 1.600 ini sampai harganya tinggal $25. Karena dia saking takutnya. Oke, karena penerimaan risikonya sangat rendah. Nah, ini yang umum dia berani jaga sampai 50%. Kita anggap gitu aja ya, kita samakan persepsi. Yang agresif, 25% aja cukup, Pak. Kalau udah 25% turun lebih, saya gantung. Saya nggak mau tahu. Pokoknya duitnya saya berikan tuh 1.600. Oke, kita samakan persepsi, mereka jaganya price drop dari sebuah pair. 1 pair ya. Oke. Jadi begini, contohnya cara setup bot si konservatif. Dia berani jaga 75% aja. Dia berani rugi 25% aja pokoknya. Oke. Ini cara konservatif dengan multiplikasi 2 kali. Dia dikasih budget 1.600. Oke, anggap cara mereka ambil sinyal first buy-nya sama, yaitu M5, momentumnya 1%. 1% itu cukup tinggi ya sebenarnya. Oke, maksimal pair-nya 1%. TP indikator dia maunya 2%. TP callback-nya dia jaga 1%. Trigger limit kita anggap pakai 6 ya. Kita anggap pakai 6. Ini contoh aja. Kita anggap pakai 6. Berapa sih yang dia jaga? Ya, dia jaga pakai 1.500 ini sampai
price drop-nya. Price drop-nya itu berarti harga sempat turun sampai maksimum 75,93%. Bayangin, sampai 75,93% dia masih ada OP. Dia masih ada satu penjaga. Jadi dia jaga aja tiap level. Yang ini jaga di level 3%, ini yang jaga 8,6%, ini jaga 18%, ini jaga 36%, ini jaga lagi 50%, terus 75% dia jaga lagi. Terus multipelnya kali 2 semua, dia nggak mau tahu. Callback-nya 2, ya. Jadi kalau anggap dengan settingan seperti ini, ya indikator settingannya gini. Callback-nya settingannya gini. Terus multipelnya settingannya gini. Ini kan yang ada di BTS Bot ya. Cuma 3 ini ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau anggap harga koinnya itu $100, ya, dia itu jaga sampai $25,21. Masih ada penjaga dia masih ada amunisi untuk buy sampai harga sisa $25,21. Ya, jadi OP terakhir dia di pair tersebut anggap BTC ya, nggak usah BTC deh, anggap ada harganya $100 ya, padahal cuma 33.000 sekarang ya. Anggap ada harganya awalnya $100. Dia pokoknya dia bilang saya beraninya jaga sampai $25. Tenang aja. Saya yakin sisa $25 bakal naik ya. Oke. Jadi selisih OP dia dari OP pertama sampai OP terakhir adalah 74,79%. Karena ada callback. Ingat ya, kenapa price drop berbeda dengan open price? Open buy price. Ingat, karena price drop itu harga turun sampai 75,93%. Karena ada callback, Anda beli di harga 25,21. Jadi ini harga turun sama harga beli akan berbeda karena Anda ada konfirmasi callback. Callback-nya 1%, harganya beda lagi. Oke? Nah, dana yang dia butuhkan ya $1.587,50. Jadi ini modal awalnya anggap dia pakai $12,5. Kita ambil pakai yang termurah aja di BTS. Oke, harga rata-rata dia tiap levelnya Anda bisa lihat ya. Terus TP price-nya di sini Anda bisa lihat 35,41. Paling bawah, kita pokoknya perhatikan paling bawah aja karena ini udah sama aja di atas. Jadi kita perhatikan paling bawah. Anda terkejut nih lihat 40,6%. Terkejut kan? Sangat terkejut ya. Sangat terkejut sekali. Ini saya salah ini. Mohon maaf, ini saya salah. Ini harusnya 100, saya belum ubah. Oke, ini 35,41 harganya. Anda lihat kenaikan 40%. Anda kaget nih. Oh, jarak TP dia dari buy terakhir harus 40%. Jangan kaget dengan soal itu. Karena apa? Dari open buy price terakhir, Anda harganya $25, naik ke $35. Itu agak susah atau agak gampang menurut Anda sendiri ya. Karena base kita $100. Base kita $100 loh. Kita tunggu sampai $25 masih ada OP, terus kita naik $35 udah clear semua. Naik $10 aja udah clear semua. Jadi ini bisa jadi contoh ya untuk orang yang tadi konservatif dengan multiplikasi 2. Nah, ini kan jaraknya cuma ada 6 OP nih. Wah, Pak, saya nggak mau jaga 6 OP aja, Pak. Saya mau lebih lagi, Pak. Oke. Ini cara settingnya. Anda kecilkan multiple Anda ya. Anda kecilkan multiple Anda jadi 1,5. Per 1,5 dikali bawah, kali bawah, kali bawah, Anda bisa jaga sampai 9 trigger limit. Berarti total OP Anda dan pair ini adalah 10 OP. Ya, anggap ininya sama. Ini tetap konservatif ya. Dia tetap jaga sampai 75,8%. Anda tetap jaga sampai 75,8%. Bedanya Anda banyak OP nih. Anda jaga setiap level lebih dekat. 3%, 5%. Kalau Anda lihat tadi kan. Tadi 3% langsung 8%. Ini enggak. Ini turun 3%, turun Anda beli. Turun 5% Anda beli. Turun 10% Anda beli. Turun 16% Anda beli. Nah, terus seterusnya sampai 75%. Nah, Anda beli di $100, di 98 udah beli, 96 beli, 10 beli. Ingat, karena pengalihan Anda kecil. Ya, pengalihan Anda kecil mempengaruhi harga rata-rata. Harga rata-rata semakin tinggi, harga TP semakin jauh dari OP terakhir Anda. Ini OP terakhir Anda. Nah, kita ambil yang bawah aja ya. OP terakhir Anda $24,6. Tapi Anda harus naik sampai $96,88. Tapi duit yang dipakai cuma 1.400 loh ya. Walaupun kita punya 9 trigger. Permainannya ada di multiple. Oke, permainannya ada di multiple. Multiple-nya diperkecil, modalnya makin kecil.
Padahal base-nya sama, 12,5 dolar. Ya, ini 9 trigger limit ini. Nggak tanggung-tanggung. Anda naik harus 49,88% dari OP terakhir. Ini benar nih, harga rata-rata Anda di 96,38. Padahal beda 0,5 aja ini. 0,5 dolar aja. Tapi Anda ingat, dari buy terakhir, saat Anda udah OP ini, Anda naik ke 36,88, TP Anda aktif. Jadi callback Anda langsung aktif. Ya, saat dia naik sampai ke bawah ke atas, saat dia tidak kena callback, Anda profit makin gede. Ya, ini yang kita kasih contoh untuk 75% yang konservatif. Oke, jadi kalau Anda ingin banyakkan OP, main di multiple, anggap dengan dana yang sama. Dananya sama aja 1.600. Ini malah ada sisa ini 200 dolar nih, 100 dolar lebih. Oke. Kemudian bagaimana dengan moderat? Moderat tadi katanya dia berani jaga 50%. Oke, dia cuma jaga berani 50%. Ada settingan yang sama dengan tadi? Anggap dia berani, mohon maaf. Yang ini. Anggap dia tetap mau jaga 6 OP. Anggap dia mau jaga 6 OP. Tentu settingan indikatornya akan berbeda dengan yang tadi. Ya, dia mau jaga tetap 6 OP, settingannya berbeda. Semakin dekat dia dengan yang konservatif, semakin dekat dia jaraknya. Tapi kalau udah crash 50% dia nggak ada OP. Oke, nah di sini dia jaga sampai harga turun 50 dolar. Jadi anggap ada dari 100 dolar, turun dari 50 dolar, dia masih ada penjaga. Kalau turun sampai 60 dolar, sisa 40 dolar, dia udah nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Base-nya sama, 1.547,50 dolar. Jadi harga rata-ratanya 60 naiknya, tapi bedanya di sini ya. Karena dia dekat, presentasi jarak TP-nya semakin kecil. Tapi padahal kalau dari dolar sama aja, tadi beda sekitar 10 dolar ya. Ini 50,76 sampai ke 61,71 itu sekitar 10 dolar juga. Sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau Anda mau setting, harusnya Anda settingnya gini nih. Ini saya mohon maaf, ini harusnya 25 dolar. Ini mulai 25 dolar. Settingan jadi 5 trigger. Jadi 25 dolar karena Anda sampai 54%. Ya, ini mohon maaf, ini masih ada kesalahan sedikit karena saya tidak tersave tadinya. Oke, kemudian Anda ada cara dengan saya mau perpanjang, Pak. Saya mau kayak tadi. Saya mau 10 OP dalam satu pair. Oke, Anda setting lagi. Indikator diperpanjang, diperdekat, dipersempit. Jadi pokoknya turun dikit aja ada senggol dikit buy, ada senggol dikit buy, ada senggol dikit buy. Kemudian price drop-nya sampai 51,6%. Pengalinya nih. Nah, sama dengan si konservatif tadi, tipe kedua. Anda 1,5 pengalinya, bukan 2 lagi. Maka dia jaga sampai 49,27%. Kemudian total modalnya sama, 1.416, sisa 100 lebih dolar. Terus dia punya jarak TP 62 dolar dari OP terakhir. 49 dolar, sekitar 11-12 dolar ya. Sekitar 11-12 dolar ya. OP terakhir Anda jaraknya bedanya 50,73% dari OP pertama Anda. Oke, ini jaga 50%. Jadi dia bisanya jaga 50%. Tapi perbedaannya dengan konservatif karena dia banyak OP apa sih Pak? Kalau dia ini crash 50% dia cuma bisa jaga, tapi 75% yang ini udah gantung duluan. Si konservatif belum gantung. Oke. Kemudian, bagaimana cara agresif? Ini yang paling banyak orang meminta. Sampai saya diwanti-wanti, pokoknya hari ini harus keluarkan yang agresif katanya. Oke, saya nggak bisa agresif banget ya. Tapi ini, anggap tadi kan ada 6 OP dengan cara yang sama di konservatif. Kalau yang di moderat harusnya 6, 5, di konservatif 6. Ini jadikan 4 karena levelnya jadi 34,32%. Oke, yang dibesarkan apa, Pak? Modal. Harusnya modalnya jadi 50 dolar. Modal pertamanya jadi 50 dolar, Pak. Ini 387,50 dolar aja. Jadi harusnya dikali jadi berapa? Kalau 1.600. Dikali jadi 5 kali. Ya, harusnya dikali jadi 5 kali ini. Baru dapat 1.600. Oke, kali 4 kali deh. Nah, jadi harusnya dia OP-nya kayak gini. Ini saya salah
PPT sebenarnya ya, mohon maaf. Jadi harusnya ini udah angkanya $50. Oke, kita skip dulu yang ini nggak apa-apa. Jadi kita anggap dia mau 6 OP juga sama dengan tadi, ya. 6 OP jadi jaraknya makin dekat nih. Makin dekat, 2%, 4%. Tadi kan 3% langsung 8%. Sekarang 2% jadi 4%. Jaraknya makin dekat. 28,63%. Karena dia benar jaga 25% aja. Oh, jarak terakhirnya 20,7%. Ya. Perbedaannya dengan yang si konservatif padahal mirip-mirip nih Pak. Padahal saya juga 6 trigger limit, konservatifnya indikatornya jadi lebih 6 juga, multiple-nya sama juga, jaganya malah jadi lebih dekat. Apakah reward-nya lebih jauh? Ya, gini. Kalau Anda jaga lebih dekat, ya, tentu aja profitnya semakin banyak. Kenapa? Semakin banyak yang tertrigger untuk OP. Karena konsep sebuah robot multi angle atau multiple adalah semakin banyak OP, semakin besar profit yang akan didapatnya. Karena first buy selalu lebih kecil daripada second buy. Second buy selalu lebih kecil daripada third buy. Third buy selalu lebih kecil daripada OP keempat. Jadi, konsep of averaging, Marty, of dollar cost averaging, semuanya akan jauh lebih besar untungnya jika Anda memiliki banyak OP. Oke, tapi selalu ingat profil risiko Anda. Oke, jadi ini cara yang masih belum agresif banget katanya, tapi saya rasa ini turun 27% loh Pak. Ini turun 27% Anda sudah gantung. Anda sudah salam nyangkut kalau kita ngomong bahasa gaulnya. Anda sudah salam nyangkut jika Anda sudah crash 27%. Oke, kalau udah crash 30%, Anda udah nggak ada senjata. Anda harus tambah senjata. Jadi senjata Anda di bond ini udah nggak ada. Oke, ini anggap Anda jauhkan lagi. Jauhkan lagi. Ya, jauhkan lagi. Anda 9 trigger, ini makin dekat lagi. 2%, ke 3%, ke 5%, ke 6%, ke 8%, ke 9%, ke 10%, ke 11%, ke 12%. Total 26,76%. Jadi harga dari $100 turun sampai $73. Kalau turun ke $70, Anda udah habis amunisi di sini. Modal $1.416 sama Anda naik sampai 81 sudah cukup. Tapi bedanya apa? Persentasi kenaikan Anda dari TP terakhir ke OP terakhir itu lebih singkat karena Anda agresif. Oke, Anda agresif jadi lebih cepat TP. Ya, lebih cepat TP, tapi ya lebih cepat nyangkut karena kalau dia turun sampai $72, Anda sudah tidak ada amunisi. Oke, semoga Anda ngerti di sini. Kemudian saya lanjut dulu, nanti ada terakhir saya kasih satu informasi. Bagaimana sih logiknya? Tipsnya apa? Jadi saya penjelasannya terlalu panjang kali ya tadi ya. Saya juga sampai ada sedikit miss tadi, tapi ini ada tips for setup. Logika setting BTS bot yang perlu Anda pahami itu apa sih? Jika Anda ingin banyak buy, ya, kecilkan multiple-nya. Dana Anda 1.000, ya. Anda mau banyak buy itu multiple-nya dikecilkan aja. Jadi 1.000 dengan multiple 1,5, dengan multiple 2 atau multiple 1,1. Perbedaan banyak OP-nya itu ada di sana. Tapi konsekuensinya, ya, ada konsekuensi, ingat. TP semakin jauh dari harga terakhir. Jadi kalau Anda makin banyak OP dengan multiple yang lebih kecil karena Anda menghasilkan multiple Anda, jadi Anda harga terakhirnya dengan TP itu makin jauh. Ada konsekuensi dari semua keputusan yang Anda ambil. Oke. Yang kedua, jika saya ingin cepat buy, Pak. Kok saya udah pasang, saya nggak ada buy-buy, Pak. Oke. Kecilkan uptrend-nya, besarkan time frame-nya. Kalau mau lambat buy gimana, Pak? Kebalikan. Besarkan uptrend, kecilkan time frame. Oke, konsekuensinya apa? Sinyal menjadi bias jika Anda ingin cepat OP ya, dan tidak menangkap momentum real market. Jadi Anda harus analisa dulu. Anda kan anggap ini alat bantu yang membantu Anda, menggantikan Anda untuk menangkap opportunity di market ya. Kemudian ada jika Anda besarkan lot. Saya ingin besarkan lot, Pak. Pilih satu pair, pastikan ya. Pastikan atau kecilkan trigger limit Anda. Jadi trigger limitnya jangan banyak-banyak. Anggap jadi 3 aja gitu loh. $1.000 kalau trigger limitnya 3,
dibanding trigger limitnya 6, multiple-nya sama, itu akan lebih besar trigger limitnya 3. Oke. Kemudian saya mau kecilkan multiple. Ya, saya bisa kecilkan multiple supaya lot saya jadi besar. Anggap saya punya trigger limit yang sama, 5. Tapi multiple-nya berbeda, ada yang 2 dengan 1,5. Yang 1,5 OP pertamanya lebih besar, tapi tetap ada konsekuensi. Saya ingatkan, jika dana dengan dana yang sama, jika terjadi cash market, semua buy yang Anda setting sudah tereksekusi semua karena posisi buy Anda sangat besar di awal. Oke? Kemudian yang keempat, jika Anda ingin running bullish market, jadi kalau Anda ingin mengikuti profit bullish market, ya, kuncinya apa Pak? Besarkan settingan TP Anda, ditambah besarkan settingan TP callback Anda. Ya. Jadi Anda besarkan TP Anda jadi 5%, callback saya jadi 2%, jadi kan agak jarang kena koreksi 2% tuh. Ya. Jadi konsekuensinya tetap ada. Ya, walaupun Anda mengikuti profit run, ya, tapi ada konsekuensi, yaitu konsekuensinya adalah settlement posisi buy Anda akan lebih lama durasinya dibandingkan TP yang lebih kecil. Jadi kalau 1,3 turun 0,3 tentu lebih cepat kena, lebih cepat settle kan. Tapi itu lebih ke scalping. Tapi kalau misalnya Anda ingin ikut swing, ikut jauh, saya ingin ikut jauh Pak, Anda setting 10% juga boleh, tapi ingat sampai profit 10% baru pengaman Anda aktif. Ingat loh, jadi akan lebih lama durasinya. Oke. Kemudian ini ada satu quote yang saya ambil dari Benjamin Graham. Ini gurunya Warren Buffett lagi. Ini gurunya Warren Buffett lagi. Jadi kenapa saya sampai harus jelaskan sepanjang ini? Karena saya mengambil quote ini. Kenapa? Beliau mengatakan seperti ini. Untuk sukses di investing, itu semuanya tentang manajemen risiko, bukan menghindari risiko. Jangan asal, udahlah saya mau langsung hajar aja. Enggak. Kita harus manajemen risiko. Nah, dengan mencari profil risiko Anda, dengan mengetahui bagaimana profil risiko ini sebaiknya menjaga sebuah investasi di kripto. Apa yang harus saya jaga? Bagaimana cara saya setting? Tips setting saya sudah ada. Saya bisa manajemen. Saya nggak pakai avoiding aja. Saya mau, udahlah nggak mau tahu, saya ikut aja. Nggak bisa gitu. Karena jika Anda ingin sukses di investing, kata Benjamin Graham, ini gurunya Warren Buffett. Jadi Anda manajemenlah risiko Anda sendiri. Karena kita inginnya literasinya jadi lebih baik. Jadi semuanya cuan di sini. Oke, mungkin saya selanjutnya akan saya berikan kepada Pak Robi. Saya berterima kasih dulu karena ini cukup memakan waktu yang cukup lama ya saya hari ini. Pak Robi. Halo, halo, halo. Luar biasa. Ya, Pak Robi. Saya sebenarnya ada satu yang mau di-share ya. Ya, ada satu yang mau di-share ya, teman-teman ya. Silakan, Jadi silakan. kalau ada yang bingung, Pak Paul, saya mau setting robot gimana dong kalau berdasarkan settingan Pak Paul aja ya. Jadi saya memberikan sebuah info yang sangat baik ya. Baru aja selesai. Jadi dibikinkan kalkulator sama teman-teman kita di sini komunitas BTS Indonesia. Jika Anda bikin settingan ya, Anda sudah punya kalkulator untuk menghitung semuanya di sini. Jadi kalau saya nampak nggak Pak Robi? Mohon maaf. Ya, sudah. Jadi kelihatan. kalau Anda input di sini time frame, uptrend Anda berapa persen, cost buy Anda 12,5, coin price itu terserah Anda, biar Anda ada acuan aja dari $100 turun sampai berapa dolar. TP Anda setting berapa, trigger limit Anda input 9, dia akan muncul 9 barisnya. Terus Anda input sesuai dengan indikator, Anda input sesuai callback, Anda input sesuai multiple, Anda akan tahu berapa persen yang Anda jaga penurunan sebuah market. Jadi koin itu turun berapa persen sih yang saya jaga gitu loh. Jadi sudah ada rumusnya, ini akan di-share nanti. Ini nama websitenya itu apa ya? Nanti saya akan share, nanti saya minta tolong admin sharekan ya. Oke. Untuk Luar teman-teman yang biasa. khusus datang hari ini. Oke, mohon maaf Pak Robi, saya melewati jadwalnya ini sepertinya. Gak apa-apa. Saya lihat maaf. Ini para teman-teman sekalian sangat antusias. Ya, teman-teman, kita beri applause dulu ya. Ya, luar biasa Pak Paul. Makasih ya. Pak, makasih Pak. Makasih, ya, Pak. kenapa teman-teman silakan yang mau kencing, mau apa, mau minum silakan. Inilah enaknya kita training di rumah ya. Jadi tidak terasa capek gitu kan. Jadi bisnis memang sudah berubah. Nah, saya ingin katakan kepada teman-teman, bedanya apa? Setelah mendengar 1 jam ini, ya training ini sangat berkualitas teman-teman. Kenapa ya? Karena gini,
Coba di luar sana, ada nggak bisnis yang seperti ini diajarkan, Bapak Ibu? Kripto itu bisnis jangka panjang. Kalau Anda bisa pelajari ilmunya Pak Paul ini 50% saja, Anda sudah punya ilmu untuk berada trading di crypto market itu. Anda sudah paham gitu. Dan bisnis ini jangka panjang, crypto itu jangka panjang. Jadi nggak apa-apa kalau Anda hari ini masih pusing, masih bingung gitu ya. Anda dengar lagi, nanti ada rekamannya. Saya merasa ini BTS ini luar biasa, memberikan training yang edukatif sekali gitu ya. Luar biasa Pak. Ya kita Betul. lanjut ya. Lanjut Pak Robi, ini luar biasa. Saya tunggu motivasinya luar biasa Siap. dari Pak Robi. Mbak, sebelumnya ada satu teman-teman kita yang ingin memberikan testimoni tentang itu ya, settingan robot ya. Kemarin beliau sudah muncul di Zoom juga. Cuma kan karena kemarin mungkin banyak yang belum ikut dan banyak teman-teman yang bilang, oh Pak itu luar biasa. Ada, boleh saya panggilkan siapa? Pak Hendy ya. Pak Bro Hendy, boleh Hendy raise hand? Pak Hendy? ya, dari Jakarta. Silakan. Wah, ini Ini masternya. beliau ini nih sudah muncul nih. Ini masternya BTS ini. Ya, ini beliau. Ya, Bro Hendy, selamat malam. Ya, Apa kabar? Sama Pak Robi. Luar Ya, biasa. siap. Jadi Calon tadi master malam yang BTS. dikatakan waktu berikan testimoni kayaknya malam ini profil lagi. Kenyataannya gimana, Pak? Profil lagi, Kak? Profit lagi. Waduh, luar biasa. Waktu saya testi, saya bilang kemungkinan nanti malam akan TP lebih besar daripada malam sebelumnya. Benar, kejadian kemarin Oke. TP-nya lebih besar sedikit lah. Oke, silakan Pak Hendy. Dari awal pakai bot gimana, ceritakan kepada teman-teman, sharing supaya teman-teman bisa punya sedikit informasi. Silakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang udah hadir di malam hari ini yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu semua yang di sini malam hari ini tuh udah member, yang artinya sudah mengikuti acara ini, pastinya sudah join. Jadi saya nggak perlu terlalu banyak motivasi karena yang sudah dijelaskan sama Pak Paul tadi itu sudah sangat sekali lengkap sekali. Saya hanya mau ceritakan sedikit bahwa perjalanan saya sebelum masuk ke BTS, saya juga sudah memakai beberapa produk lain di luar daripada BTS ini. Dan yang paling membuat saya mengambil keputusan untuk nonaktifkan bot yang lain dan hanya menjalankan yang di BTS itu karena ada beberapa fitur gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya ini Hendy, nama saya juga stay-nya di Jakarta. Jika teman-teman ada yang stay di Jakarta, boleh kontak-kontak, nanti kita bisa ngobrol, sharing-sharing. Jadi kita di sini semua anggota ini kita mau sama-sama besarkan BTS di Indonesia gitu, pastinya. Kalau nanti kita bisa tembuskan sampai ke Asia Tenggara, jauh lebih mantap lagi gitu kan. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya sudah coba setting saya sudah pakai default dari company, saya juga sudah aktifkan beberapa bot di akunnya saya, dan juga saya sudah coba beberapa menu, sudah coba beberapa varian settingan, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa formula tuh yang bagus banget gitu. Yang bahkan saya sudah mengalami kemarin crash turun jauh, saya hitung punya saya dari modal sekitar belasan ribu, itu cuman minus sekitar $300. Artinya saya paling kemakan saldo saya itu $300 itu, dan itu pun floating gitu. Nah, di kripto Bapak Ibu nggak usah khawatir, di kripto itu Bapak Ibu nggak usah panik, karena kalau floating dia merah udah biasa, biarin aja. Dia nggak bakalan MC seperti di forex, kita salah posisi itu langsung bisa hilang kalau nggak di top up gitu kan. Dan top up pun belum tentu kembali Bapak Ibu, karena saya mengalaminya sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini yang menjadi beberapa pembeda itu mungkin sudah dijelaskan dari Pak Paul tadi, tapi saya ingin mempertegas lagi di sini. Jadi seperti saya main di bot yang lain, itu tidak punya manajemen resiko Bapak Ibu. Artinya gini, jikalau saya masukkan USDT saya $1.000, walaupun saya cuma pengen main $500, tapi yang kepakai akan $100, kemakan habis. $1.000 kemakan habis. Jadi saya pokoknya itu bot turun, ngambil aja terus posisi gitu. Nah, sampai dana kita habis.
Kalau marketnya sampai turun anjlok luar biasa, itu udah pasti floatingnya yang di board lain itu lama. Nah, yang membuat saya berbeda itu di BTS adalah BTS itu kalau kita turun jauh sekalipun, ibaratnya turun 50% pun, itu belum tentu ini ya, saya bilang belum tentu artinya kita bakal turun ikut 50% juga floatingnya. Kenapa bisa? Karena kita punya pengaman yang namanya callback. Pengaman callback ini tergantung kita settingnya berapa persen. Kalau misalnya contoh kemarin misalnya Bitcoin itu harganya 52.000 atau 53.000 langsung turun ke 40.000, tapi tanpa ada candle arah balik yang tadi dijelaskan Pak Paul itu, callback-nya itu nggak ada, bot kita nggak bakal ambil Bapak Ibu. Nah, kalau bot yang di luaran sana itu pasti ngambil, makanya dia akan mengalami floating yang berkepanjangan gitu. Nah, yang paling dahsyat lagi, kalau di luaran sana itu kita ibaratnya mesti setting koinnya satu per satu dan juga kita milih koinnya, kalau salah pilih amsyong gitu kan, floatingnya juga bisa makin lama. Kalau di sini kita pilihin dalam artian gini, dia punya market fitur yang watch market itu, jadi dia bisa milih mana koin yang bagus, yang tren, yang bisa untuk ditradingkan gitu. Jadi kita nggak milih itu tuh kayak kita milih cap cip cuk begitu gitu. Tapi ini kita setting berapa pair, nah nanti dia akan milihin buat kita. Nah ini dahsyatnya yang mungkin tidak ada di luaran sana. Nah makanya saya sebenarnya nggak terlalu banyak lagi yang bisa saya jelaskan karena semua sudah dijelaskan sama Pak Paul. Nah tapi saya hanya memperjelas lagi, artinya kita punya keuntungan 5 kali dalam kita satu account itu bisa setting 5 kali loh. Itu kalau kita mau hitungin, saya bisa pasang duitnya itu banyak di dalam dan saya bisa pakai strategi yang berbeda. Apalagi nanti kalau keluar lagi yang produk kita tuh in one-nya launching, saya akan masukin lebih banyak lagi uangnya karena apa? Saya akan pakai pola yang berbeda lagi untuk kita bisa dapat profit terus-menerus gitu. Nah, ini yang dahsyat. Dan apalagi kalau produknya itu pilihan pairnya itu kemarin saya dapat info dari Pak Johan bahwa akan ada 30 pair. Wah, itu lebih dahsyat lagi. Jualannya gampang Bapak Ibu. Tinggal ngomong aja Bapak Ibu mau masukin 15.000 USD, kita buka 30 pair, kita trading kan di situ. Pasti dia menghasilkan profit. Karena 30 pair itu pasti ada yang profit gitu. Nggak mungkin semuanya tiba-tiba floating. Karena saya udah tahu kripto itu cukup lama dan kita sudah terjun 2015 sampai hari ini dan kita tahulah kira-kira kadang cuma crash sehari tapi ada beberapa koin yang recovery-nya sangat-sangat cepat sekali gitu. Bahkan hari berikutnya dia sudah bisa recovery. Jadi tidak mungkin Bapak Ibu menunggu dari 30 koin itu menunggu sebulan 2 bulan untuk recovery semua. Tidak mungkin itu terjadi Bapak Ibu. Saya belum pernah mengalami itu gitu. Nah, ini yang bisa saya saksikan kepada Bapak Ibu malam hari ini. Kalau yang masih belum ambil keputusan, belum coba produknya BTS ini, sangat sayang sekali Bapak Ibu, karena Anda punya peluang untuk bisa menjadi seorang master copy trader di sini. Selain Anda menjadi master copy trader, Anda bisa kalau portofolionya bagus, Anda bisa mendapatkan tambahan income 5% Bapak Ibu. 5% itu bukan hanya dari jaringan Anda yang nge-follow Anda. Tapi kalau portofolio Anda bagus, di luar daripada grup Anda sekalipun, mereka ikut daripada master copy trade kamu akan mendapatkan uang yang gede sekali Bapak Ibu. Nah, ini yang makanya saya bilang, ini BTS ini nggak main-main gitu. Apalagi nanti sebentar lagi Pak Robi akan menjelaskan tentang dahsyatnya marketing plan daripada BTS ini yang tidak ada di luaran sana. Yang artinya kita punya produk yang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya marketing plan bagus. Nah, yang saya temukan di luaran sana, produknya jelek, marketing plan-nya bagus. Ada juga produknya yang bagus, marketing plan-nya jelek, gitu kan. Nah, kita sudah punya 2 pilihan, Bapak Ibu. Kita sudah punya 2 keuntungan. Produknya bagus, yang kedua adalah kita punya marketing plan bagus. Artinya, sangat mudah untuk orang bisa ikut di bisnisnya kita. Apalagi Bapak Ibu semua yang ikut di sini, saya percaya itu tidak ada yang ikut udah lebih dari sebulan. Karena kita baru kick off 1 Oktober. Artinya Anda semua yang ikut malam hari ini,
adalah orang-orang yang baru yang nantinya akan menjadi pionir daripada bisnis BTS ini. Sekian Luar dari saya. biasa. Selamat malam Pak Robi, terima kasih. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Hendi. Wah, luar biasa testimoni ini. Ya, terima kasih Pak Hendi, sangat luar biasa. Teman-teman kita dengar sendiri ya. Pak Hendi memang dari awal ikutin semua, coba semua, dan ini bukan kakaknya lagi ya. Waktu awal BTS sebelum kick off ataupun baru mulai, Pak robotnya sama aja. BTS mah follower gitu loh, tidak akan sukses. Bapak Ibu, saya ingin katakan hari ini, kenapa kita bikin training yang berkualitas? Bapak Ibu kalau ikutin nanti dengar lagi rekaman dari Pak Paul, itu luar biasa ya. Di luar sana tidak ada. Kalau mau ikut training seperti ini berbayar Bapak Ibu. Karena kelasnya sudah itu biasanya orang-orang yang sudah punya sertifikat kripto baru bisa memberikan training seperti ini Bapak Ibu ya. Dan hebatnya itu kita dapatkan free di BTS walaupun Anda belum apa-apa, belum terjadi. Kenapa? Karena BTS ingin kita memberitahukan kepada masyarakat bahwa BTS itu bukan hanya omset, bukan hanya Anda datang sini tonton. Bapak Ibu, saya ingin katakan satu hal yang sangat simpel sekali dari yang saya ngambil kesimpulan dari Pak Hendi gini lah. Maksudnya gini, kalau hanya bisnis mau cari orang buat masuk, dapat Bapak Ibu. Kenapa? Saya settingkan aja paling agresif, udah tentang 10, 11 atau 20 per begitu buka. Kalau nyangkut, floating, itu urusan Anda. Tapi kalau profit, bagi bersama dengan kita, betul nggak? Banyak di luar sana begitu, Bapak Ibu. Jadi, kalau di BTS bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa kita mau susah-susah edukasi? Kenapa kita mau ada perbedaan? Robot kita mau setting triggernya berapa, call-nya berapa, call-nya itu nggak ada, Bapak Ibu, di luar sana. Kenapa mesti begitu? Ya, karena itulah perbedaan. Kita mau kasih tahu bahwa Anda, bahwa investor ke sini, itu kita mau jaga keamanannya. Jadi bukan hanya mau cuan gitu loh. Kita harus berbisnis pakai hati gitu loh. Bahwa bisnis ini jangka panjang. Kita mau jaga investor. Bukan hanya leadernya cuan. Kita maunya BTS cuan, leadernya cuan, investornya cuan. Kalau ini segitiganya terpenuhi, akan luar biasa Bapak Ibu. Ya, oke. Saya akan masuk kepada topik kita malam ini ya, tentang profit trading system ya. Izinkan saya teman-teman, saya nggak panjang, saya 30 menit. Saya ingin menyalakan api yang ada di dalam tubuh teman-teman. Maksudnya gini loh, teman-teman dari awal saya lihat banyak yang sudah mengikuti BTS ini. Cuma ada yang masih pahamnya 50%, ada yang 30%, ada yang 20% gitu ya. Sebenarnya paham tidak paham itu tidak masalah. Yang penting apa? Keyakinan kita. Seberapa yakin kepada BTS ini? Kalau kami dari awal sudah yakin. Karena apa? Sebelumnya saya sudah pakai robot seperti Pak Edi bilang di luar sana. Begitu saya pakai robot BTS semua. Beda ini. Wah ini bisa ada money management. Wah ini investor happy gitu loh. Kalau investornya happy bisa cuan. Bisnis ini pasti semuanya akan cuan Bapak Ibu. Ya, oke. Kita masuk. Ya, Bill Gates bilang bahwa jika saya diberi kesempatan, saya akan memilih network marketing. Masa kalau dia jadi miskin kembali ya, dia akan memilih network marketing untuk memulai kembali. Dan di zaman pandemi kita tahu lah, teman-teman banyak yang mengalami masalah, termasuk kita semua. Ya, kita berharap 2022. Saya tadi dapat informasi Amerika sudah melegalkan obat dari COVID-19. Semoga pandemi berakhir. Kita akan offline. Jadi teman-teman punya waktu 2 bulan lagi untuk menyiapkan apa? Jaringan terbaik Anda, dream team Anda, gitu loh. Karena apa? Nanti begitu roadshow teman-teman, begitu dream team, begitu dream meeting atau table talk atau Zoom yang offline itu dilakukan, itu setiap kota akan bermunculan. Saya takut teman-teman nanti akan yang sudah di teman-teman punya tim akan diajak orang lain gitu ya. Orang terkaya itu membangun jaringan, sedangkan orang yang biasa, orang lain mencari pekerjaan. Itu tentang pilihan kita, ya. Kita lihat sekarang udah mulai banyak bermunculan di BTS. Kalau Anda ikut Indum terus, ya. Sebenarnya kita ikut Indum itu bukan karena bosan Pak ngomongnya sama, tidak Bapak Ibu, ya. Karena setiap pembicara itu punya keunikan masing-masing dan cara mereka menyampaikan itu beda-beda. Semakin kita ikut Zoom, semakin kita banyak mendengar, semakin kita belajar, itu kita akan
pada saat nanti kita presentasi itu luar biasa Bapak Ibu, itu semuanya akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu loh. Ya, seperti tadi malam ada pembicara bagus yang membuka tentang apa itu break up reward. Wah, itu luar biasa sekali gitu ya. Itu ada ininya, ada rekamannya. Teman-teman silakan lihat. Ya, zaman sudah berubah, bukan kayak dulu lagi gitu ya. Oke Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kita membentuk kebiasaan? Karena kebiasaanlah nanti yang akan membentuk kita, karakter kita ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sampai saat ini masih semangat ya, yang masih terus mengikuti PTS ini ya. Dan saya yakin adalah orang-orang yang akan menjadi penghasilan yang sangat besar. Mari kita bedah Bapak Ibu ya. Ya, hasil merupakan cerminan dari kebiasaan kita ya. Gitu ya. Prioritas kita adalah kebiasaan positif gitu ya. Bagaimana? Ya kita harus pertama lah ya, saya yakin teman-teman di sini semua sudah menjadi B1 gitu ya. Bukan hanya B1, kita harus punya dream, itu wajar lah. Dream itu bukan hanya punya saja, perlu kita kejar dreamnya ya. Jadi jangan hanya mimpi gitu ya. Oke. Kejarnya bagaimana? Kalau untuk awal ya teman-teman punya tim atau orang-orang yang bergabung hari ini, coba lakukanlah presentasi 14 kali dalam 1 minggu. Anda akan melihat dalam 14 kali ini seberapa chance Anda untuk men-closing orang. Apa-apa itu Anda learning by doing gitu loh ya. Setelah itu baru Anda akan masuk tahap itu akan menciptakan tim. Itu Anda bisa menjadi, Anda kalau misalnya kurang paham Anda boleh konsultasi, ya, Anda belajar tentang leadership ya. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua, Anda harus punya leader habits gitu loh. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin, kalau Anda sendiri dia punya habits yang baik, bagaimana menjadi pemimpin kan gitu. Ya. Jadi di sini sangat simple ya. Marketing plan-nya dikatakan Hendy terbaik di luar sana. Ya, saya bandingkan dengan apa Bapak Ibu ya? Saya bandingkan dengan kita sudah capek lah. Tadi disebutkan, wah saya sudah malang melintang puluhan tahun. Kita sudah paham lah Bapak Ibu ya. Dana kita yang setor ke perusahaan apa semua banyak lah. Kita capek Bapak Ibu, kita bangun satu tim itu tidak gampang ya. Saya berharap kita bangun di BTS ini minimal kita bisa menikmati 10-20 tahun. Kenapa? Pertama, bisnis yang kita pilih apa itu? Cryptocurrency. Hari ini tadi malam Anda lihat Detik.com Indonesia sudah mau keluarkan token sendiri ya untuk ekspor dan lain-lain. Wah. Terus yang kedua itu IHSG, kedengarannya saya informasinya mau mengeluarkan robot gitu loh. Nah, berarti apa? Ini menandakan apa? Sebenarnya kripto itu sebenarnya sama dengan saham, cuma kripto lebih liquid karena mainannya internasional. Nah, IHSG punya kriptonya, melihat robot kripto bagus, mereka juga melakukan ini menandakan apa? Bisnis kita bisnis masa depan, Bapak Ibu. Yang ketiga ya. Dari Anda kenal Bitcoin sampai sekarang, tadi kan Pak Hendy 2016 ya, saya juga 2016. Waktu itu saya beli BTC pertama kali harganya 5 jutaan, 6 juta. Tapi harga 16 juta, 25 juta saya udah jual. Hari ini menyesal. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, karena di sini kita belajar, hidup juga belajar kan gitu kan. Nah, maksud saya dari Anda tahu tentang Bitcoin, tahu tentang kripto, harga BTC itu makin naik apa makin turun? Sekarang berapa? Dari Anda tahu ya, sampai sekarang itu rata-rata naik kan. Ada yang 2018, ada yang 2019 baru tahu. Harga BTC saat ini kan naik kan 17. Dan saya dapat info BTC atau Bitcoin itu akan hard fork di 2023, 2024 lah. Antara begitu. Kalau dia hard fork lagi, ada kemungkinan harganya sudah pasti %. Bahkan bisa mencapai 2-3 M, kita nggak tahu. Dan yang satu, ya kita tahu sekarang banyak orang yang sudah mulai mining Ethereum gitu loh. Banyak hacker di dunia mau jebol BTC. Katanya wah kalau BTC ada Satoshi masih ada 1000-an BTC 1000 apa 10.000 yang belum tersentuh sampai saat ini dari awal gitu. Banyak yang ingin menjebol begitu, tapi tidak. Tapi teknologi ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita kembali Bapak Ibu. Ya, di sini Anda setelah Anda yakin dalam bisnis ini, Anda hanya bentuk 3 tim kok gitu loh. Nah bentuk 3 tim itu jangan hanya 3 tim aja, Anda bentuk dari 7, 10 gitu. Dari 10 tim ini Anda bimbing benar-benar tim yang serius, jadikanlah benar-benar tim Anda. Ya. Nah, pakailah bot gitu loh. Saya mendengar, saya cukup sedih kenapa mendengar informasi bahwa banyak yang masih belum memakai bot gitu. Nah, bukan ini Bapak Ibu, bukan maksudnya kita memaksa Anda, tidak. Kalau Anda mau serius di bisnis ini, cobalah. Ya, kalau Anda modalnya terbatas, ya Anda rekrut dulu lah, gitu loh. Cari modal, nggak usah banyak Bapak Ibu, 250 sudah cukup gitu loh. Ya,
Kita bukan tidak usah nipu-nipu lah, Pak. Kalau banyak robot di sana di luar, Pak, mulai dari $10 sudah bisa, Pak. Kalau $10 setelah beli, bagaimana? Ini masih nyangkut dong. Emang bisa cuan berapa kan gitu? Oke, dan pelajaran tentang setting robot tadi, kalau bisa saya mau Anda gunakan sebagai senjata Anda untuk di lapangan. Karena bisnis ini yang besar itu adalah di networking-nya. Ya, robot bagus juga Bapak Ibu kalau Anda sebagai investor. Anda punya modal besar, Anda taruh 10.000 per bulan, mungkin Anda bisa cuan 20-30%, mungkin bisa untuk menutup biaya Anda, ya kan? Tapi kalau network Anda yang punya modal kecil, mulailah dengan network gitu loh. Ya. Oke, presentasi sebanyak-banyaknya, siapapun dia, orang kenal Anda. Kayak yang keempat adalah saya kasih info, pahami plan. Kenapa? Kenapa saya minta minimal 2 ID? Ya, ini Bapak Ibu, ternyata setelah dibedah, ya, bisnis plan-nya itu yang besar itu di backup reward. Backup itu bahwa kalau kita sama peringkat, kita juga masih dapat. Kalau Anda cuma 1 ID, backup reward-nya diambil sama orang. Saya ingin ajarin Anda, supaya Anda tidak punya hanya 1 income nantinya. Jadi income Anda minimal bisa 2. Kalau Anda bisa punya 4, lebih bagus. 1 atas, 3 di bawah lebih bagus. Tapi kalau Anda minimal 2 lah gitu. Kenapa? Anda jalankan dulu yang bawah. Ya, kalau yang bawah dapat itu misalnya udah 2.000-an ya, yang di atas itu minimal 900.000 dapat Bapak Ibu. Anda punya 2 income. Ya. Inilah tujuannya kenapa duplikasi kita minimal 2 ID gitu ya. Oke, konsisten Bapak Ibu. Saya melihat teman-teman sudah konsisten yang luar biasa. Ini tunggu waktu booming aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka banyak orang yang belum paham gitu. Nanti kalau sudah paham, investornya akan datang. Ya ini pelan-pelan saja, nggak apa-apa ya. Tapi kita konsisten terus ya. Oke. Yang selanjutnya adalah daftar nama. Ya, ini sangat penting bagi orang yang teman-teman yang baru ya. Teman-teman yang baru siapkan daftar nama terbaik Anda ya. Karena kebanyakan orang mengenal 100 sampai 300 orang. Ya, dari 100 orang kalau mengenal 100 orang itu totalnya sudah 1 juta. Untuk mencapai base 7, berapa orang Bang? Sekitar 2.916 orang, 3.000 lah kita anggap. 3.000 orang nanti di slide akhir saya akan tunjukkan kalau Anda punya 3.000 orang, berapa penghasilan Anda dan terus menerus. Ya, ini bukan ROI ya. Bapak Ibu ini punya penghasilan terus menerus per hari, per tiap detik, tapi tidak scam. Apa itu? Inilah marketing yang disebutkan Pak Edi luar biasa. Oke. Nah, Anda bisa juga menggunakan three-way call. Three-way call itu kalau misalnya Anda misalnya pada saat menelepon seseorang, Anda kurang paham, atau Anda sedang presentasi kepada calon prospek Anda kurang paham, Anda boleh telepon ke upline Anda. Jadi upline Anda bisa membantu. Ya. Yang kelima, don't touch gitu loh. Siapapun boleh Anda ajak. Ya. Tidak serta-merta orang yang punya duit harus Anda ajak, enggak juga. Yang penting habit-nya bagus, attitude-nya bagus, dia punya semangat mau cuan atau mau belajar, ya itu yang kita utamakan ya. Letakkan setiap orang melalui sistem ya. Kenapa? Dengan ada sistem kita akan simple Bapak. Duplikasi kita akan cepat ya. Seperti BTS sudah menyiapkan banyak sistem buat kita ya, luar biasa. Ya boost your instinct ya. Pakailah insting dan intuisi Anda. Karena bisnis itu kadang-kadang kita perlu intuisi Bapak Ibu ya. Apa ya intuisi ya? Intuisi itu adalah Anda lihat nih BTS ini pertama long term nggak gitu loh. Oh iya nggak ada kerjakan gitu loh. Yang ketiga, bisnis ini akan booming kan gitu. Kalau saya fight mati-matian 3 bulan, saya bisa punya penghasilan berapa? Hitung itu dulu Bapak Ibu. Katakan ke dalam diri Anda dulu. Kalau Anda sudah yakin 80%, 90%, bahkan 100% gas Bapak Ibu. Ya, kenapa? Pada saat Anda mendapatkan bonus, Anda akan menghitung. Oh, bonus saya layak. Kalau saya fight berapa? Itu perlu hitung-hitungan. Data-data semua Anda kita sudah berikan. Silakan kalkulasi sendiri. Ya. Setelah itu Anda masuk ke dalam Fight Club dan bawa teman-teman Anda menjadi Fight Club. Ya, oke? Nah, selanjutnya supaya Anda menjadi leader yang baik, ya. Keberhasilan seorang pemimpin adalah saat dia menciptakan pemimpin yang hebat. Ya. Tidak mungkin seorang leader yang hebat tidak ada follower, Bapak Ibu. Ya. Anda akan menjadi leader yang hebat kalau Anda punya follower. Bagaimana supaya Anda menjadi leader yang hebat? Komunikasi yang baik, Bapak Ibu. Belajar. Ya, kita selalu harus mengosongkan gelas kita. Siapapun kita, ya kita harus belajar. Ya. Kita harus
menggunakan Tuhan menciptakan buat telinga buat kita supaya apa? Kita selalu mendengar, ya, belajar, ya, turunkan ego kita, ya, tidak usah kita lihat dulu itu kita siapa tidak. Saya di sini saya juga belajar, Bapak Ibu, ya, saya pelajari apa yang saya tidak tahu juga saya bertanya gitu. Kenapa? Dengan bertanya, dengan belajar kita akan semakin cepat untuk memahami. Yang kedua adalah pro system, ya, tidak usah dicari kelemahannya, Bapak Ibu. Setiap BTS, bukan hanya BTS, siapapun bisnis manapun pasti ada kelemahan. Yang penting apa? Ikuti sistem, ya, bawa tim Anda, ya, carikan solusi masalah-masalah yang ada, ya, teachable, ya, ikuti sistem Anda, teachable. Anda bisa ini. Dan yang selanjutnya cetak banyak-banyak S2 dan S3, ya. Oke, kita lanjut. Keep it simple, ya. Jadi saya bicara bagaimana supaya menggunakan sistem supaya mereka tidak begitu dia gabung, waduh Pak setting robot pusing gitu ya, ini pusing gitu, mereka merasa sangat terintimidasi, ya. Anda bantu gitu loh, dan kita juga semua sudah ada banyak cara setting robot, cara ini semua ikut aja semua, ya. Ya, yang terakhir adalah massive duplication, ya, boost spirit Anda, ya. Kenapa semangat itu teman-teman yang baru bergabung itu semangatnya 3 kali 24 jam itu gila-gilaan gitu. Kenapa? Dia sangat antusias, makanya dia gabung kan gitu. Karena pada saat dia gabung, Anda menjadi upline atau sponsor, jagalah dia, bantulah dia. Ya, dalam 3 kali 24 jam minimal dia bisa merekrut 3 orang gitu loh. Itu sangat luar biasa, ya. Perkenalkan dengan tim kerja, ya, undanglah dia ke Zoom, ya. Bekerjalah segera untuk bikin 25 daftar terbaik dari orang-orang yang bergabung itu, duplikasikan cepat dan dalam waktu 3 hari merekrut 3 orang. Ya, ini yang kalau kita bisa duplikasikan 3 hari 3 orang, saya yakin Pak, ya, teman-teman akan cepat sekali perkembangan timnya. Oke. Nah, ini menurut Jack Welch itu banyak sekali tipe-tipe leader, ya. Ada yang habits yang bagus yang tadi saya bilang, ya, dan dia juga attitude-nya bagus, ya. Itu orang-orang yang setara. Kalau dia punya ilmunya kurang, tapi habits-nya bagus atau attitude-nya bagus, kita masih bisa kasih dia second chance, ya. Ya, yang perlu dihindari udah sombong, ya kan, nggak punya duit, sombong lagi Bapak Ibu, ya. Itu namanya tiran dan Twitter, Bapak Ibu, ya. Kan nggak masalah gitu, ya kan. Ya, kalau dia mau selama tidak mengganggu imannya, ya udah gitu loh. Tapi kalau orang-orang begitu sampingkan dulu, next Bapak Ibu, di dunia sekarang, saya dengar tadi malam testimoni dari Bu Juni luar biasa. Dia bilang sekarang kripto itu sudah 7 juta orang. Padahal awalnya di bawah 1 juta orang gitu loh, ya. Luar biasa gitu loh, ya. Data-data semakin bermunculan. Oke. Nah, tantangan. Oke, ini pertumbuhan Anda, ya. Bagaimana? Apakah ini saya mudah, ya, mudah diduplikasi? Pasti orang-orang yang baru join itu mereka berpikir, apakah saya dapat melakukannya? Saya dapat menghasilkan uang nggak gitu loh, ya. Terutama misalnya saya ibu-ibu, ya. Itu sudah dibuktikan tadi malam oleh Bu Juni, ya, seorang ibu-ibu yang punya pekerjaan dan dalam waktu 2 minggu dan 3 minggu penghasilannya sudah 30 jutaan. Pasti bisa Bapak Ibu, ya kan? Tinggal apa? Ikuti sistem gitu loh. Banyak belajar, itu aja. Gitu, sempat simple kan. Oke. Nah, ini yang paling penting, ya. Start from the blue zone, ya. Hilangkan gengsi Anda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisnis ini real, halal, Bapak Ibu. Kita tidak menipu orang. Ya, dan ini bisnisnya kalau Anda pikirkan baik-baik, ya, ini bisnis yang long term, ya. Kripto itu bisnis yang masa depan. Maksudnya apa? Dia tidak akan punah, ya, karena kita tahu dari Bitcoin sampai zaman sekarang, kecuali Bitcoin saya bilang dihacker orang, dijebol orang. Buktinya pemain kelas atas, konglomerat dunia, bahkan sekelas Elon Musk saja sudah masuk ke kripto. Ini menandakan apa? Mereka itu tidak bodoh, Bapak Ibu. Kalau mereka saja mau bermain di Doge, di apa gitu, kenapa? Ya, berarti ada something wrong di situ. Perputaran uangnya sangat besar, Bapak Ibu. Ya, jadi kita ini hanya remah-remah itu. Yang BTS ini robotnya 1%, 2%, kecil banget, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, maksudnya gini loh, mulai dari sahabat family di sana. Kenapa gini? Karena jangan sampai orang-orang terdekat Anda, inner circle Anda, diajak sama orang lain. Karena apa? Anda masih bingung, Anda masih curiga, Anda masih belum percaya. Akhirnya apa? Orang lain satu dulu, Bapak Ibu.
Pada saat sudah disapu inner circle Anda atau 25 calon terbaik Anda sudah diambil orang, Anda baru menyesal gitu kan. Ya. Jadi kalau awal supaya semangat Anda muncul, ya carilah orang-orang yang Anda kenal gitu loh. Kenapa? Mereka percaya dengan Anda. Kok kita tidak begitu? Memang kenyataannya begitu. Makanya kenapa kita perlu adakan BTS ini supaya mereka pahami gitu, bisnis ini secara menyeluruh itu apa. Ya bukan hanya, Anda masuk taruh duit trading aja gitu ya. Ya kalau sangkut urusan Anda, kalau profit bagi bersama, kan begitu. BTS selalu mengutamakan money management. Kita mau menjaga orang-orang yang masuk kelas kepada kita. Mereka baru melihat, perbedaan BTS di mana gitu loh, ya kan? Kalau hanya sekedar trading, semua orang juga bisa, tidak katakan kok itu semua orang juga bisa kan gitu kan. Oke ya. Kita menciptakan kualitas ya. Nanti Anda presentasi Anda akan melihat muncul di mana gitu lah ya. Jadi terus dulu kalau awal nggak usah dulu lihat kualitas, hajar dulu ya, kuantitas dulu, presentasi terus ya. Setiap pagi USDT untuk membantu Iweco, bantu teman-teman hadiri Zoom. Kalau saya saran hadiri Zoom terus belajar Bapak Ibu ya. 3 minggu pertama Anda ikuti semua Zoom yang ada, Anda dengar semua pembicara. Saya yakin Anda akan sukses gitu ya. Oke. Ya. Nah, ini bergerak cepat ya, perkuat insting Anda ya. Anda mungkin hanya merekrut beberapa orang saja, tapi dari beberapa orang itu akan menciptakan bola salju gulungan yang masif Bapak Ibu ya. Hancurkan mental block Anda. Saya juga Pak ya, Bapak Ibu, saya sudah 1 tahun lebih, 2 tahun tidak bermain network. Kenapa saya memilih Bapak Ibu? Saya pernah bangun bisnis yang sudah ratusan M ya, dalam 5 bulan akhirnya tumbang. Teman-teman juga tahu kenapa, karena dana disetor kepada perusahaan ya. Dana disetor kepada perusahaan, itulah kerugian. Pada saat saya menemukan BTS ini, saya pelajari dia, luar biasa. Ini dana investor di tangan investor. Ada money management, tinggal kita edukasi bagaimana mereka menggunakan money management untuk profit, dan profitnya long lasting. Itu yang saya mau. Makanya saya bilang, ini bisnis tidak boleh lewat, harus dihajar habis-habisan gitu loh ya. Oke. Targetkan minimal 2 kali 20 menit orang bergabung, masa kali kecepatan adalah momentum ya. Jadi momentumnya BTS baru akan mulai Bapak Ibu. Silakan Anda manfaatkan. Oke, ini ilustrasi yang saya bilang ya. Kalau kita mensponsori 3 orang ya, ini batch 1 itu 108 ya. Ini kalau terjadi duplikasi ya terus-menerus ya, di level kedua kita tuang 54, level ketiga, level keempat, level kelima, level keenam, level ketujuh 13.000. Pada saat Anda masuk ke batch 5, Anda sudah mendapatkan global dividend reward. Itu sudah mulai 729 US per hari Bapak Ibu ya, dan itu terus-menerus ya. Yang kedua, batch 6 Anda sudah mulai 4.000-an ya. Batch 7 13.000-an, itu kalau hanya duplikasi 3. Bagaimana kalau duplikasi 4, duplikasi 5 dan seterusnya ya. Oke, termasuk breakup reward ini. Ya, ini misalnya ini dihitung dari batch 7 saja itu 23.000, padahal dari batch 2 sudah dapat gitu ya. Nah, ini kan cuma dihitung dari batch 2, belum ada backup. Maksudnya Anda leader yang luar biasa tidak di backup oleh tim Anda. Nah, jadi mulai batch 7 baru Anda di backup. Anda di backup itu tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Anda kalau sudah mencapai 19.000 orang, Anda sudah 47.000, bahkan sampai 637.000. Totalnya digunakan 1.285. 1,2 juta USDT Bapak Ibu. Dan ini berulang-ulang. Kenapa? Karena annual fee itu setiap tahun dia akan berulang lagi. Yang kedua, profitnya berulang Bapak Ibu. Berulang Bapak Ibu. Nah, ini yang saya katakan, network yang sangat baik, kan gimana ya, kalau bahasa kasar saya, network rasa BO Bapak Ibu, penghasilannya. Makanya kalau Anda sudah beda marketing plan-nya, ini luar biasa gitu loh. Ya, mari kita lihat kalau misalnya ini robotnya ya. Kalau hanya orang pasang 1.000 saja, anggap saja profit mereka 10% per bulan, gitu ya. Itu Anda contohnya berapa? Ya. Di batch 1 ada $18 ya per hari Bapak Ibu ya. Per hari, bahkan per detik. Kalau potensi income di robot ini kan real time ya.
Ya, ini 12 di 2 sampai ke base 7 3.200 ya. Totalnya 238.000. Besar apa kecil? Ini kalau 10%, kalau pasang 1.000. Kira-kira kalau botnya cuan terus, mereka pasang 1.000 nggak perlu? Tentu tidak dong. Pasti akan naik 5.000, 10.000. Bagaimana kalau 10.000? 2,3 juta Bapak Ibu. Dan ini real time dan berulang-ulang gitu loh. Dan tidak akan scam. Kenapa? Ini dibagikan dari profit Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan 1% per hari lagi gitu loh. Saya sudah sangat ngeri dengan 1% per hari Bapak Ibu. Ya. Kemarin banyak teman-teman tanya saya, Pak, ini profitnya berapa? Tidak ada batas. Kita bisa cuan 5%, bisa cuan 3%. Market lagi bagus. Kalau market kurang bagus, kita hot pada ini kan. Paling hot beberapa hari. Setelah itu kita bisa cuan lagi. Ada kalanya kita bisa cuan 10%, ada kalanya kita bisa cuan 1%. Itu namanya real trading. Kalau setiap hari cuan 1%, alangkah bodohnya kalau bisa cuan lebih sampai 1%. Aneh. Masa trading bisa di setting setiap hari cuan 1%? Aneh Bapak Ibu. Ya. Jadi buka pikiran Anda. Ya. Mari kita kejar sesuatu yang long term Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai banyak waktu lagi. Ini loh, kita tidak mau berulang-ulang melakukan kesalahan. Ya, saya rasa BTS sudah sangat bagus. Dari goals yang ada, nggak usah muluk Bapak Ibu. Kalau kita bisa 1.000 per hari, ya 7.000 per week, 30.000 per bulan, saya rasa udah hidup lah kita. Betul nggak? Kalau Anda tinggal di Jakarta dengan penghasilan 15 juta per bulan, Anda sudah sultan lah Bapak Ibu. Betul ya? Anda sudah bisa banyak maksudnya sudah hidup layak lah gitu. Ya, mudah-mudahan ini saya bisa membantu teman-teman menjadi lebih semangat, nyalakan api yang ada di dalam diri Anda. Kenapa BTS ini layak kita perjuangkan, Bapak Ibu? Ya. Tapi sebelum saya ke pertanyaan, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan di chat ya, termasuk kepada Pak Paul, termasuk kepada saya. Ya, ada pertanyaan Anda masukkan atau apa silakan di chat aja. Ya. Sebelum itu saya ingin panggilkan teman kita, memberikan testimoni lagi, gitu ya. Paul, saya panggil dulu nih. Masih di sana? Masih Pak. Boleh Oke. kita undang leader kita yang luar biasa, members kita. Ya, luar biasa. Ya, bonusnya gila-gilaan. Ya, beliau ini sebenarnya trader yang saya kenal ini, beliau trader besar di dunia forex gitu. Ya. Tapi ternyata masuk ke sini bukan yang dimainkan robotnya, ternyata yang jaringannya. Dan sehari luar biasa, saya dengar sudah tembus 7.000 baru berapa. Nah, mari kita panggilkan Bapak Tori. Pak Tori. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Tori, boleh raise hand? Ya, di mana? Boleh tolong raise hand Pak Tori? Oh, ya, sudah muncul. Ya. Selamat malam Pak Tori. Malam Pak Robi, terima kasih. Apa kabar? Sehat? Malam semuanya teman-teman. Ya. Silakan Pak Tori, teman-teman ingin mendengar dari Pak Tori, mungkin kan ada yang belum mendengar bagaimana join di bisnis ini dan apa kiat-kiat yang perlu disampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Robi, Bapak Paul dan semua teman-teman. Saya kenal di BTS ini dari pas tanggal 1 Oktober kemarin. Dan ini sebetulnya saya masih buta di kripto nih Pak Robi, masih buta banget, makanya kenapa saya nggak ke tradingnya, malah ke networknya gitu. Nah, setelah saya pelajari di networknya, ini sungguh luar biasa, dan ini saya belum kemana-mana, masih full online Pak Robi. Oh iya. Nah, saya belum offline ini ya? Belum, masih online, full online. Wah, luar biasa. Saya coba share di Facebook, ternyata responnya cukup luar biasa banget. Dalam 1 hari itu kira-kira ada 40-an yang register langsung Pak Robi. Luar biasa. Luar biasa. Makanya pas waktu bonus pertama landing itu kaget. Ini beneran apa enggak ini? Kok bonusnya banyak banget gitu. Ini saya sambil sharing ya. Ini tadi udah dikirimkan ke saya. Ini bonusnya Pak Tori, ini berapa lama Pak? Bukan yang ini Pak Robi. Beda. Oh, sorry, bukan ini ya, bukan ini. Ini yang tadi bot ya. Nah. Ya, ini kan. Ini sekitar 2 minggu lebih Pak Robi.
2 minggu lebih ya, 7.100. 100 juta ini, Pak. Cuman rata-rata perda itu kalau lagi ibaratnya sepi yang transaksi sepi yang aktivasi itu paling 100-an Pak Robi. Iya, tapi ini luar biasa, ini per hari sudah 300, 900 gitu ya. Alhamdulillah rezeki anak soleh Pak Robi. Ini karena teachable gitu ya. Ikutin Iya, aja gitu ya. Itu baru full online Pak Robi, baru share di Facebook, belum yang lain. Ini baru online teman-teman. Ya, memang Ya, kita baru Zoom. Ini belum ada acara di mana-mana, offline belum ada. Kalau nanti 2012 awal, saya rasa ini akan ngeri. Ya, makanya teman-teman ambil start dulu kan gitu ya. Dan kebetulan leader-leader yang tim inti saya itu udah bergerak. Ya, mereka juga udah merasakan 1 juta per hari, ada yang 500.000 per hari gitu. Wah, luar biasa. Dream Dan team nih. Dan itu bukan leader besar, leader orang-orang forex juga Pak Farbi yang bergerak. Yang bikin aneh sekarang orang-orang forex bergerak di network. Saya lihat di sini ada Pak Marlan juga, itu Pak Marlan kan orang forex. Pernah main Luar biasa. Kalau Pak Marlan ini luar biasa. Nggak pernah main network itu. Iya, setiap pertemuan pasti ada beliau nih. Dan paling cepat upload di YouTube ini luar biasa itu. Makanya saya kaget, kenapa orang forex sekarang pada main network ini. Ya, karena ya. Oke, masih ada Pak Tori? Oke, cukup Pak Robi. Cukup ya, oke. Terima kasih ya Pak Tori ya. Terima kasih.